Halo sahabatku semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa seperti biasa selalu sholawat nek ate lapo-lapo. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semua sahabat selalu jaga perdamaian, cinta damai, NKRI harga mati. Ini saya mau mereview. Ini saya barusan kedatangan mobil dan mohon maaf nanti apabila mobil ini mungkin terlihat ada beberapa penyok mungkin di sekitar 3-5% dari bodinya karena memang barusan dapat. Nah, ini mau tak review dulu karena saya belum pernah review ini. Ini namanya Toyota Kijang. Pasti teman-teman semuanya tahu. Nah, tapi Kijangnya ada yang spesial, yaitu ini Kijang LGX tahun 97 dan dia automatic transmission. Jadi automatic transmission ini di zaman ini masih sangat langka, dan di tahun 97 orang beli otomatis itu masih sangat awam. Jadi banyak apa ya istilahnya, fobia atau ketakutan di masyarakat. Berbeda dengan zaman sekarang, bahwa zaman saat ini this matic transmission sangat populer dan masyarakat sekarang banyak beralih ke transmisi matic sebagai pilihan kendaraan. Tapi mobil ini kan tua, bagaimana ceritanya? Oke, saya ceritakan sebentar ya, pelan-pelan. Ini Kijang LGX tahun 97, mesinnya 1800 cc, 7K, karburator, dan pajaknya di Jawa Timur sini 1.150.000 untuk PKB-nya. Oke. 97 ini adalah kapsul generasi pertama yang mana dia dari depan lampunya masih agak kecil dan kalau dipegang ini kaca. Kalau yang original mereknya Koito. Ya, ini kaca. Kemudian grillnya kalau LGX dia ada chrome-nya begini, kalau yang lain LGX insya Allah tidak ada chrome-nya, tapi banyak yang sudah upgrade teman-teman. Untuk spion masih keples seperti itu, dia belum ada electric mirror untuk yang tahun ini. Kalau yang sudah 2000 up itu sudah electric mirror. Kaca depan sama dengan yang 2000 up. Jadi sebentar ya, LGX ini Kijang kapsul itu punya 3 facelift. Jadi Kijang kapsul Gen 1 itu yang ini 7K 97 sampai 2000 awal. 2000 awal itu sebetulnya sudah keluar, tapi masih ada yang model gini. Terus sudah keluar yang model lampunya sudah mika, bempernya tetap kecil. Ya, tapi sudah mika, sudah plastik bempernya. Kemudian di 2002 akhir dia sudah keluar yang namanya new model, yang lampunya sudah besar. Ya, begitu ya kira-kira teman-teman ya. Dan ini yang Gen 1. Anggap aja gitulah Kijang kapsul Gen 1. Jadi lampunya kaca dan bempernya ini masih besi dan belum ada fog lamp ya. Ini bempernya besi. Untuk secara build quality atau bahan itu saya suka yang Gen 1, yang Kijang kapsul Gen 1 ini karena dia bahannya masih sangat kuat. Jadi bahannya model jadul, mobil jadul itu klasik itu dia ini kaca, ini dia besi. Ini kayak mika, kayak kaca gitu loh ya. Dan ini besi. Bempernya depan belakang besi. Memang dia lebih kecil, tapi secara dilihat itu kelihatan sih klasiknya, cuma kurang sedap ya, kurang modern, kelihatan tua gitu. Oke, dari sisi depan, dari sisi bodi, kita kalau sebelum beli mobil diginikan. Kalau Kijang biasanya kaleng untuk kapesin. Kalau di sini nggak kaleng, saman buka di dalamnya ada peredam apa enggak. Kalau ada peredamnya tebel, dikasih aluminium foil sama orang-orang itu ya tetap ini jadinya enggak kaleng duk-duk gitu ya, tapi enggak apa-apa. Nah, kemudian dari samping biasanya di sini rongga ini dia akan melongo. Nah, ini masih presisi, kebanyakan sudah melongo atau betat istilahnya. Pelek kalau originalnya begitu dan ada tutupnya. Ini juga tutup pelek ini sepele tapi agak langka. Rata-rata saya dapat mesti tutup peleknya ini hilang, tapi bisa kok dibelikan. Harga tutup pelek ini sekitar satu set sekitar 300 ribuan lah mungkin. Nah, oke, dari samping gini. Nah, ini karena mobil ini barusan datang jadi saya review dulu. Nah, nanti setelah ucul nanti saya diminta teman-teman review. Oke ya, untuk bodi mobil ini yang pasti semburan catnya. Nah, jadi teman-teman kalau tarik Kijang 97 original cat itu agak sulit. Yang penting kaleng, semburan enggak apa-apa, yang penting kaleng. Gitu ya. Nah, seperti ini orang-orang dulu biasanya kalau menawarkan ke saya original luar dalam mas. Ya, banyak orang yang menawarkan saya itu begitu. Tak lihat ya,
seperti ini banyak orang melihatnya original, tapi enggak, ini menurut saya semburan. Ya nggak apa-apa tuh orang nawarkan ya. Mungkin orangnya juga nggak tahu, jadi saya masih bilangnya oh iya pak, gitulah. Jangan sampai kita ada orang, banyak orang nawarkan mobil ke saya itu bilangnya mesti gini sudah saya rawat A sampai Z, makanya. Tapi ya harus kita maklumi, jangan dicela, nanti orang kalau dicela itu sakit hati. Iya pak, gitu aja. Yang penting kita punya pendirian sendiri. Jadi yang penting lihat mobil itu kalau tahun segini, anggap aja 2010 ke bawah, ndak original aja ndak apa-apa. Yang penting bodinya masih kaleng dan tidak eksiden besar. Eksiden kecil ndak apa-apa. Eksiden kecil itu nabrak pagar, keperok, rem gak ngatasi, ini bodinya keperok pagar, masuk rumah ndak apa-apa. Nanti kan itu diperbaiki mudah. Begitu ya. Bukan saya menyepelekan itu, tapi kalau mobil 20 tahun misalnya drivernya sama sekali nggak pernah keberet, berarti kan kategori driver sakti. Kayaknya agak sulit cari orang sakti saat ini. Nah, oke ya, sini muter, terus kemudian di bagian sini ini rata-rata banyak yang kropos di bagian list ini, pelipit apa namanya ini? Ini namanya pelipit fender ya. Ini banyak yang kropos, bukan di dalamnya, bukan di sini aja. Kenapa? Karena banyak orang-orang yang masang variasi chrome di sini, kebanyakan gitu, banyak masang yang variasi chrome di sini. Oke ya. Terus ini BBM-nya bensin. Ini bukaan kuncinya dari sini. Masih ini pakai bukaan kunci. Kalau yang sudah new dia tarikan dari depan. Ini masih bukaan kunci di sini. Oke. Kemudian dari belakang, nah teman-teman kalau beli Mika stop lamp ini kan stop lamp ini berbeda ya, dia stop lamp ini dengan yang baru. Kalau ini original punya saya, ini mereknya juga masih Koito. Jadi walaupun warnanya agak buruk-buruk gini original. Stop lamp yang baru kan dia putihnya kayaknya di bawah, ala Poitrete. Kemudian merahnya lebih kayak merah Ferrari, lebih ngepink gitu. Kalau ini kan agak gelap. Nah ini khas mobil lama itu begini. Kemudian yang Gen 1 97 hingga 99, anggap aja 2000 awal ya, itu kaca belakangnya semuanya ada karete ini. Jadi pintu belakangnya nggak bisa dicolong teman-teman. Kalau kita lihat, walaupun mobil ini upgrade, kalau dari belakang ini pasti kelihatan. Ini kaca belakangnya ini pasti kelihatan. Jadi kalau dimodifikasi tetap kelihatan. Ini tetap ada karete. Nah, spoiler ini tambahan. Kalau saya suka nggak ada spoilernya, lebih jadul gitu. Ini tambahan, murah. Kalau ini fiber, bahannya jelek ini. Ini paling 250 atau 300 ribuan. Kalau yang bagus plastik. Nah ini spoiler ya. Kalau saya suka tak lepas, jadi biar original gitu. LGX emblem, teman-teman jangan pernah tertipu. Kijang ini walaupun kijang standar rata-rata dibelikan emblemnya si LGX. Jadi jangan sampai kapusan emblem atau kapusan stiker ya. Jadi teman-teman banyak ini kijang seperti yang sebelum ini, semuanya kijang itu stikernya masih grand extra kan gitu. Hampir semuanya, enggak semua, hampir. Tapi mobilnya nggak grand extra. Kalau ini LGX kebanyakan kan ini cuma emblem, ini murah, paling 50 ribuan. Oke ya. Kemudian yang LGX asli itu dia ada wiper kaca belakang, dan di sini ini ada namanya kecerutan air. Jadi dia kalau cerut mili seret gini, terus ini bisa ngipas. Jadi wiper ini kalau dia hanya, saya pernah dapat Kijang LX standar dikasih wiper belakang, cuma dikasih bor-boran aja di sini. Jadi gini tak mungkin bisa, cuma dibor aja. Nah ini harus ada ya. Kemudian buka pintu belakangnya ada handle dari sini dan sokok kunci di sini. Nah, ini mobil saya ada cacat di sini. Enggak cacat, ini umum. Ini ketabrak, kayaknya mundur, ketabrak badukan rumah atau tempat dudukan di depan rumah. Ini penyok di sini. Ini karena kan baru datang, belum saya perbaiki. Nanti kalau mungkin insya Allah 3 hari ke depan baru saya masukkan ke bengkel karena masih penuh sekarang. Nah ini perbaiki seperti ini murah teman-teman. Kalau di tempat saya paling 300-400 ribu lah, 500 nggak nyampe. Nah kenapa nabrak seperti ini masih dibeli? Ini namanya accident wajar. Accident wajar. Kalau belakang ini accident sampai oke lah. Kalau ini kan pelipetnya masih bagus semua, pelipet list ini. Kalau teman-teman lihat Kijang tua, listnya ini sudah dempulan, yang penting tidak tembus ini nggak masuk sini, itu nggak apa-apa. Kalau sudah masuk sini berarti kan ketabrak puso motor itu, seakan-akan terlalu berat, jadi ketabrak tergede. Kalau hanya ketabrak sepeda apa ini aja,
paling penyok gini aja. Ini wajar, ini sangat wajar. Dan memperbaiki ini cuma murah. Gitu ya. Nggak tahu kalau di tempat lain, di tempat saya hanya sekitar segitu. Nggak sampai 500.000. Dan bempernya utuh. Dan ini bemper belakang besi. Kalau yang sudah 9, kalau sudah 2000, bemper belakangnya sudah plastik. Oke. Ini handbrake kebetulan masih berfungsi dengan baik. Shockbreaker apa ini? Shockbreaker bagasinya rata-rata dia sudah ambles. Kalau ambles beli kan nggak mahal, cuma sekitar 200 sekian ribu. Kayak larang-larangnya 400 lah. Nah, ini teman-teman. Jok. Nah, jok ini joknya ini yang 97 coraknya begini, abu-abu. Joknya ini sungguh sangat luar biasa. Sangat bagus mobil ini. Interiornya kalau saya bisa biji mobil ini interiornya cara sekolah no biji ini 90 atau grade-nya B+ nih kalau anak-anak kuliah ini interiornya. Kalau body ini grade-nya B. Nah, ini B+. Kalau A body tidak mungkin. Ini mobil sudah 20 tahun lebih. Kalau grade A itu berarti mobil tahun 2018 up. Kalau ini grade B itu berarti sudah di atas rata-rata. Jadi mobil ini kondisinya sudah di atas rata-rata. Tinggal mempercantik, paling saya ngeluarkan uang 1 juta lah nanti buat mempercantiknya sudah gini. Nah, jok ini luar biasa ini joknya, sangat bagus interiornya. Artinya apa? Mobil ini tidak pernah dipakai capek. Nah, jok belakang untuk LGX itu hadap depan begini, asli dia. Jadi ini bisa dilipat, bisa dibalik ke sana. Kalau direbahkan tidak bisa, jadi ini dilipat ke depan, terus dibalik ke sana. Nah, terus di depan gitu ya. Terus ini ada talinya, langsung nyokot. Yang belakang ini ada talinya supaya nggak jatuh lagi sama nyokot sama handrest ini. Ini talinya. Malah sama orangnya dikasih rapia ini. Nah, untuk Kijang LSX dia juga jok belakangnya hadap depan, cuma tidak ada headrest. Dan untuk Kijang LX dia jok belakangnya hadap-hadapan. Untuk yang seri L berarti long. Kijang ini ada yang seri S, yaitu si short. Yang short walaupun dia tipe SGX. SGX itu berarti dia setara dengan LGX. Cuma kan S dia short. Walaupun dia tipe SGX, tetap jok belakangnya hadap-hadapan, hadap samping gini, karena dia short. Karena kalau dibikin hadap depan, dengkulnya nggak nyampe ya, dengkulnya yang penumpang belakang nanti ketatap. Nah, ini adalah menurut saya mobil 7-seater murni. Mobil ini bisa muat belakang 3, tengah 3, depan 2. Berarti bisa muat 8 orang. Lega. Kalau mau dimuati 7 ya oke, 8 oke. Dan mobil ini adalah 7-seater murni lah menurut saya. 3 baris murni. Kenapa saya bilang gitu? Mohon maaf untuk ini sekedar info aja untuk teman-teman yang istilahnya awam tentang permobilan dan baru mau beli dan ya mungkin anak-anak baru lah. Banyak yang mengira mobil seperti ini naikannya tidak lebih baik dari misalnya si temannya ini, satu pabrik dari ini yaitu si Avanza. Teman-teman salah besar. Jadi mobil ini tahun 97 Kijang Kapsul ini lebih nyaman dari si adiknya. Jadi adiknya ini yaitu si Avanza jauh lebih nyaman ini. Nah, silakan komen yang pernah punya LGX dan pernah pakai Avanza. Boleh. Ya, jadi ini untuk meluruskan saja. Karena apa? Teman-teman banyak yang tidak tahu. Jadi yang belum pernah punya ataupun ya mungkin anak-anak baru yang baru punya mobil mengira mobil seperti ini opo motor tua. Nah, ini naikannya jauh lebih nyaman daripada seperti itu. Dan mobil ini harga barunya juga mahal kok. Harga baru untuk Kijang LGX yang baru kan berarti mobil ini Kijang tipe tertinggi. Berarti yang baru mungkin dia Venturer kan, anggap aja 3 tipe ya. Sekarang Kijang Innova yang baru itu kan 3 tipe, G, V, Venturer. Krista nggak masuk kayaknya. G, V, Venturer. Berarti kalau yang baru kan mobil ini mungkin setara dengan yang Venturer. Kan harganya 400 sekian juta yang baru. Nah, mobil ini juga dulu barunya mahal. Mahal mobil ini malah kalau dikuruskan uangnya loh. Yang sekarang kan uang 400 juta itu kan kalau dapat emas hanya dapat 4 on sekian. Nggak sampai setengah kilo. Kalau mobil ini dulu barunya mungkin dapat lah uang emas hampir sekilo mungkin dapat. Ceritane mbahku ngono. Oke, sekarang kembali lagi ke sini. Mobil ini jadi dulunya mahal, jadi mobilnya enak.
Di zaman tahun segitu kalau ndak orang di tempat saya, kalau ndak orang kaya ndak akan punya Kijang LGE gitu. Nah, untuk dalam jok tengah dia ada si handrest di tengah. Nah, jok tengah ada handrest, jok depan ada door pocket. Dan untuk LGE dia double blower. Kalau LGE dia sudah double blower. Dan power window asli untuk yang bagian door trim. Gitu ya teman-teman ya. Kalau yang dia LSX joknya ini kayaknya agak kasar dikit. Nah, kalau Kijang LX dia joknya originalnya malah sudah kayak kulit, tapi bukan kulit ya, sintetis. Nah, kalau Kijang LX yang tengah nggak ada headrest. Kalau ini kan headrestnya sampai belakang. Oke ya, loh, headrestnya sudah sampai belakang. Untuk dashboard sama, dia dashboardnya sama aja dengan si Kijang yang lain. Kalau LGE dia ada RPM, kalau LX dia tidak ada RPM, kalau LSX dia ada RPM juga sama. Kemudian ini tombol untuk saklar, ini wiper belakang. Kalau ini ditahan, dia keluar kecerutan airnya dari wiper belakang. Nah, untuk rata-rata kecacatan di sini, ini rata-rata oblak. Jadi teman-teman nggak boleh komplain, ini mesti oblak. Kisi AC, kalau yang lain bagus. Dan dashboardnya saya tidak pernah jumpa LGE, LSX dashboardnya pecah ataupun mangap ataupun nyenyek ya. Nyenyek itu lembek karena memang dashboardnya ini dirancang di Indonesia. Jadi dashboard ini memang untuk dashboard iklim tropis. Jadi dia memang gini, agak brek-brek tapi kuat. Nah, gitu ya. Karena yang rancangan yang paling bagus itu belum tentu lebih kuat di sini. Terutama punyanya si Honda, rata-rata nyenyek karena dia empuk. Kalau ini kan keras, dia bertahan. Nah, gitu ya sahabatku sekalian. Untuk dashboard tidak ada yang perlu banyak dibanggakan ya standar-standar aja. Untuk setir ya, untuk LGE yang lama ini dia setirnya palang 2 begini. Kalau sudah yang facelift dia sudah setirnya palang 3. Setirnya sudah palang 3 seperti setirnya Vios G itu juga sama palang 3. Nah, kalau untuk LSX walaupun dia sudah facelift setirnya tetap si palang 2. LX walaupun sampai baru dia palang 2. Sekarang kita bahas ke engine. Jadi dari dia dalamnya rata-rata yang jelek di kisi-kisi AC. Nanti aja matiknya. Terus kisi AC belakang juga sama, rata-rata juga pada oblak, itu umum. Jadi teman-teman nggak boleh komplain di situ. Memang mobil ini rata-rata juga begitu. Nah, untuk ban ring 15 standarnya ya. Ring 14. Kalau yang lama ini ring 14. Oke ya, sudah, sekarang kita ke engine. Jadi reviewnya enak gini ya sambil jalan, tidak ada skenario. Nah, ini karena kap mesinnya belum ada perdamai, jadi bisa deng-deng. Jadi teman-teman kalau sudah ada perdamai baik diduduk ini nggak bisa deng-deng. Nggak apa-apa, ada perdamai bagus, nggak ada juga nggak apa-apa. Terus iki les, nah ini les kap mesin ini dipastikan masih ada. Dan kalau dikuak itu pakai kuku gini ya. Yo ojo mbok cukit rek, nanti nek mbok cukit bisa pecah seakan lah. Nah, jadi kalau lihat di tempatnya orang di gini kayak dipakai jari aja gini, kalau dia agak keras ya berarti masih baik. Kalau dia lembek berarti dia les sealer kap mesin ini sealer buatan. Nah, tapi jarang saya lihat LGE sealer buatan, rata-rata juga masih asli. Kalau emang nabrak ya nabrak kelihatan. Kemudian ini apa? Tulangan depan. Orang bisa kadang menyebutnya apron atau apa. Pokoknya anggap aja ini tulangan depan ya. Ini dipastikan masih keadaan jelek. Jadi cari aja yang jelek begini. Kalau nyari. Kok piye kok tuku golek sing elek piye? Ya memang kudune ngono. Jadi tulangan depan ini cari yang masih jelek. Jadi kok nggak saya suruh cari yang bagus, cari yang jelek. Kalau yang jelek ini maksudnya orisinil gitu loh ya. Terus sistem mesin mobil ini dia mesinnya 7K 1800 cc karburator. Kalau yang sudah 2000 tahun 2000 itu dia sudah ada mesin injeksi. Dia sudah pakai CDI. Kalau mobil ini masih pakai platina. Dan kalau sudah tahun 2000 itu injeksi 18, ada yang 20 untuk si LGE. Untuk yang sudah keluar tahun di zaman ini juga sudah keluar Kijang Krista teman-teman. Ya, terus untuk yang LSX sudah injeksi juga ya kalau yang tahun 2000 up. Kalau yang Kijang LX hingga 2004
dia masih mesin 7K, dan mesin 7K ini dipakai kijang pickup sampai 2006 atau 2007 gitu. Mesin ini catatannya kalau starter pertama pagi dia akan bunyi klotok-klotok seperti ya kijang sebelum ini, itu wajar. Jadi starter pagi itu tok terus hilang. Nanti tok itu artinya apa? Olinya belum naik, dia masih pakai coil dia masih pakai klep botol. Nah, kemudian setelah itu oke. Dan kalau beli kemeracak di mesin ini, itu teman-teman jangan kesusu, jangan keburu-buru bongkar mesin. Dicek dulu tensioner, bukan timing belt ya, tensioner timing chain, dia berarti pakai rantai. Jadi dicek dulu tensioner timing chain, kalau dia kemeracak, itunya dicek dulu. Kalau itu memang sudah aus, diganti, dan itu murah. Dan mobil ini minim resiko itunya putus, karena kalau sampai timing chain, atau berarti kan rantainya sampai putus, berarti kan sopirnya numpaknya, walah skill temenan itu, pembalap rally itu. Insya Allah kalau kita pakai naiknya standar-standar aja, saya kira nggak akan putus lah. Nah, umumnya wong numpak mobil lah ya, nah, itu nggak ngira putus. Kemudian untuk masalah overheat sangat minim sekali. Jadi kalau mobil ini teman-teman punya kijang ini overheat, berarti sampean parah orangnya. Radiator itu nyogok mobil ini cuma 250 ribuan rata-rata, naik turunnya di situ. Itu harus dilakukan mungkin 2-3 tahun sekali. Berarti sampean sama sekali tidak pernah ngerawat itu. Kemudian power steering dia oke, jarang juga masalah, paling hanya ngembes-ngembes di selang pressure, high pressure-nya yang dari pompa ke rack steer, itu aja. Kemudian packing juga jarang bocor karena packingnya mobil ini hanya sedikit. Untuk yang sering bermasalah, busi kadang-kadang kelomoh atau basah. Nah, itu kalau ganti busi, ngomong aja merek Denso itu kurang lebihnya 17 atau 25 ribu gitu, satu biji. Kalau businya kan ada 4, nah kalau nggak enak ya diganti aja 4. Kemudian karburator juga jarang lotor, dan mobil ini kemungkinan mogoknya kecil karena dia belum pakai full electric pump, dia masih pakai membran. Jadi membran itu dia ikut pada putaran mesin, dan juga mobil ini tidak pakai electric fan untuk pendinginannya, jadi dia masih pakai visco. Artinya kemungkinan ini anginnya besar ya, kemudian nggak gemerubuk ini mikrofonnya. Jadi artinya dia kemungkinan bermasalah ada sistem pendingin itu kecil, karena kan pokoknya anggar mesinnya muter berarti kipasnya kan muter. Jadi kalau mobilnya sering overheat, teman-teman yang punya kijang kadang-kadang sering overheat, jangan keburu-buru ganti pak silinder kop. Nah, dicek dulu viskonya. Kalau kipasnya ini ya. Nah, ini namanya visko ya. Ini ada viskonya. Kalau kipasnya ini apa istilahnya, kipasnya ini B, berarti viskomu minta ganti atau minta kasih ganjel. Nah, terus kemudian ngecek silinder kop itu mungkin teman-teman dibuka ininya, dibuka. Ini kan sekarang mesin saya panas, jadi saya nggak berani buka. Nah, ini dibuka, kemudian ada temannya yang satu suruh starter, jegreng gitu. Kalau ini muncrat, berarti silinder kop sampean paknya memang sudah ganti, atau ada kebocoran plug silinder head sedikit. Itu ini kan airnya penuh ya teman-teman ya, ilustrasi ya, bayangkan aja ya, airnya penuh, ambil air 1 botol aqua yang besar itu 1500 ml itu disuntek dek gini. Nah, kalau gelembungnya banyak berarti ada kebocoran juga pada plug silinder head, itu ganti aja. Dan murah, plug silinder headnya mungkin 200 ribuan. Nah, ongkos kerja turunkan plug silinder head sama bersihkan itu paling ya 400-500 lah, terus nanti sama ganti uli sekalian. Dan ulinya nggak perlu yang bagus, mobil ini kalau dikasih uli yang bagus malah kemeracak. Jadi untuk karena usianya sudah 20 sekian tahun, ulinya kasih, mohon maaf saya nyebut aja merek, misalnya produknya Pertamina, saya kan cinta NKRI ya, produk saya juga produknya dalam negeri. Ngomong aja produknya Pertamina itu Primax XP, itu aja das satu galon 4 liter atau 5 liter ya, 1 galon itu. Kalau saya beli biasanya 150 ribuan lah kurang lebih itu. Kasih uli itu aja, enggak perlu yang teman-teman misalnya mau kasih uli karpet dikasih uli yang bagus malah kemeracak. Kalau menurut saya bisa jadi saya salah. Kemudian juga dari sisi pengisian juga sudah cukup baik kalau apa dari sisi pengisian. Jadi pengisian mobil ini
teman-teman kalau ngetes dinamo IC itu pakai besi. Kalau harusnya kan pakai voltase, kalau pakai voltmeter ya. Kalau nggak ada voltmeter, misalnya nggak ngisi pengisiannya, pakai kunci roda itu yang L itu ditempelkan di laker dinamo pengisian. Kalau sama mesin hidup itu kalau dia nyedot berarti dia masih bekerja dengan baik. Jadi ini, iki buka besi ya, gerijiku iki buka besi ya. Ini mesin hidup, dicedak nong gini, dia enak nyedot, krek nyedot gini, rasanya nyedot ya. Ini berarti dinamo IC-nya masih cukup baik. Jadi nggak perlu khawatir. Kalau sebaiknya sih pakai alat, pakai voltmeter. Voltmeter itu kalau kita beli, saya beli biasanya cuma sekitar 60 ribuan. Nah, sama nanti dicep neng ini dia keluar berapa voltase. Itu aja. Kalau kita pakai jarak jauh, mobil ini misalnya pakai Jakarta, Denpasar, jarak jauh berani, sangat berani. Kita pakai apa? Yaitu pakai bawa apa maksud saya? Bawa toolkit, kemudian bawa busi, bawa delco, pokoknya bawa listrik itu aja. Saya kira sudah berani. Dan minim trouble mobil seperti ini. Remnya ya ini saya suka dari Kijang karena kompetitornya kan mobil ini si Panther. Remnya paling enak si Kijang ini. Remnya di tahun segini belum keluar Mitsubishi Kuda. Di tahun ini belum keluar. Kuda keluarnya tahun 99. Remnya Kuda itu juga enak. Nah, kalau remnya kan sama Panther enak ini. Kaki-kakinya juga enak ini. Cuma dia memang dari sisi BBM boros. Mobil ini saya bilang boros dan pakai sangat. Mobil ini BBM-nya tidak lebih irit daripada si Prado saya itu yang 2700 cc. Sama ketemunya, mobil ini hanya 18 sampai 19 km per liter. Tapi orang-orang banyak pakai Kijang, kenapa? Satu bandel, yang kedua muatnya banyak, minim low maintenance. Gitu aja. Jadi dari mesin nggak ada yang perlu saya bahas panjang lagi. Kalau mogok, adik-adik SMK kita insya Allah bisa mengerjakannya. Dan mobil ini cukup mudah. Nggak perlu teknisi yang ahli. Jadi teman-teman kalau punya mobil gini nggak usah tanya ke temennya rekomendasi di mana bengkelnya. Kalau ada orang buka plang bengkel mobil pasti bisa mengerjakan mobil ini. Nek saya gak iso ngerjain, berarti kan duduk bengkel DE. Ngono loh. Pasti bisa semuanya. Kalau sono tulisan bengkel mobil pasti bisa mengerjakan mobil ini. Karena ini adalah technical dasar itu ada di engine ini. Engine seri K. Jadi mulai 2K, 3K sampai 7K. Beda sama ya KZ, beda loh ya. Kalau KZ itu engine-nya Prado itu beda lagi. Ayo sekarang kita coba jalan sambil saya jelaskan matic-nya. Oh iya, ada yang ketinggalan teman-teman. Tadi saya lupa karena mobil ini matic, jadi harus dicek si matic-nya. Jadi sunduknya itu matic ini teman-teman. Sorry ya, tadi lupa. Sunduknya ini ditarik. Ini ditarik. Nah, dicek ulinya. Ini kan merah. Nah, kalau dia sudah banyak bintik-bintik kayak pasir lembut gitu, kemungkinan besar itu adalah kampas yang aus. Kemudian oke lah, kita berkusnudon ya, tidak berburuk sangka, kampasnya masih bagus. Kemudian dibauk gini. Nah, kalau ada rasanya bau jagung bakar, balado. Nah, kalau ada rasanya bau jagung bakar berarti memang sudah ada keausan pada sistem kampasnya. Terus misal ya, ini misal aja teman-teman punya Kijang matic. Kebetulan punya saya masih sangat enak ini maticnya. Misal teman-teman punya Kijang maticnya ambrol atau kampasnya sudah aus. Dan misal teman-teman nggak mau ganti nggak mau overhaul, nggak mau ganti kampas. Nah, itu juga bisa ada solusi. Mobil ini juga bisa diganti dengan manual. Jadi nanti tinggal ganti transmisi, roda gila, sama nambah master kopling sama untuk pedal koplingnya. Nah, itu juga bisa, ada alternatif. Kemarin ada teman-teman yang tanya saya, Mas, orang punya Kijang seperti ini, maticnya aus, dia nggak mau ganti kampase, katanya ganti transmisi. Itu juga sama, bisa, cuma biayanya juga besar itu. Beli transmisi, bak transmisi dan ngakal kuwabeh kemudian di bengkel, mungkin teman-teman akan keluar uang antara 6 hingga 7-8 juta rupiah. Antara 6 sampai 8 juta rupiah. Sak tetek bengeke ya, sak sembarang kalire. Nah, itu untuk penggantian dari matic ke manual. Lah, tapi saya kira ngapain? Kita beli kampas dan sealnya itu juga banyak, pistonnya juga banyak. Ada kok.
Memang agak nunggu, kadang kalau kita contoh kayak saya tinggal di Malang, beli kampas maticnya ini juga nggak ada di sini, harus beli ke Jakarta. Tapi kan sekarang bisa online, kita tunggu 3-4 hari barangnya sudah datang. Kan ganti kampas ini kan nggak bisa 1 hari juga atau di bengkel, kita turun bongkar baru pasang. Dan teman-teman jangan khawatir, usia kampas matic mobil ini rata-rata hingga 350.000 sampai 400.000 km. Jadi kalau kita jalan sampai angka segitu, saya kira itu membutuhkan waktu di atas 10 tahun atau 20 tahun untuk orang pakai biasa. Jadi ya seperti Kijang Innova itu loh, rata-rata dia akan aus di angka 400.000 kampasnya. Dan penggantian kampas ini juga enggak, ya uangnya sama dengan yang tadi, antara 6-8 juta tadi. Dan itu servis itu tidak akan pernah Saman lakukan lagi. Misalnya Saman punya mobil seperti ini, sekali servis itu gantinya lagi itu masih lama, masih di atas 10-an tahun. Tapi biasanya orang pakai mobil gini rata-rata 5-10 tahun orang pakai Kijang itu sudah dijual. Karena ya kadang mobil itu walaupun bagus ya, di rumah kalau sudah sampai 10 tahun itu kadang ya bosan. Kadang pengen ganti lagi, dan karena juga ada yang muncul baru lagi kan gitu. Tapi mobil ini worth it untuk beli, sangat worth it. Sekarang kita coba jalan. Oke, sekarang kita start. Nah ini ya, tata AC dulu karena panas. P direm, R langsung jalan, ini langsung mundur mobilnya. N, D langsung masuk. Nah teman-teman, ini berarti masih istimewa maticnya. Ini harus direm ya, Biasanya itu P, R gini ada jeda rata-rata 3 detik, 4 detik. N, D itu juga rata-rata kan langsung jelek ya. Ini N ya, ini D langsung jelek gitu mobilnya. Nah biasanya rata-rata ada jeda antara 3 sampai 4 atau 5 detik. Itu kenapa? Wajar teman-teman, dia seal pistonnya sudah mulai aus. Dan selama masih bisa dipakai dan jalan dengan baik, tidak apa-apa, dipakai aja. Jadi nggak perlu khawatir, nggak perlu terlalu fobia ya. Saya kira cukup asik. Jadi D gini biasanya ada jeda, ini kan masih sangat bagus ini. D langsung klep 1 detik, jaraknya 1 sampai 2 detik dia sudah masuk. Biasanya kalau masih dingin itu biasanya lebih dari 3 detik. Kalau mobil saya sering lihat mobil-mobil lama maticnya itu, kenapa itu seal pistonnya sudah aus, tapi tidak apa-apa. Masih lama masih dipakai aja. Karena itu terjadi ketika hanya pada saat mesin dingin. Nah ini kekurangannya, dia tidak ada gambar maticnya di speedometer. Artinya apa? Misalnya teman-teman merubahnya jadi manual pun juga tidak ada masalah, karena di sini frame-nya juga sama dan di sini tidak ada tulisannya apa-apa. Tapi kalau bisa dipertahankan maticnya, karena enak pakai matic ya sebetulnya itu. Nah, kan itu aja saran saya. Jadi D masih bisa masuk, kemudian kita coba jalan gini. Nah, sebentar ya. Gini. Nah, dia pindah. Nah, dia masih pindah dengan baik. Oh, ini kan jalannya agak nanjak ya ini ya. Seret. Kita coba kick down. Oh. Pindah. Tak gas, tak lepas. Oh, pindah. Nah, ini berarti sangat asik maticnya. Jadi kalau kita coba maticnya tadi seperti itu ya. Terus kemudian rasa naikan nggak saya tak ceritakan, tadi di depan sudah saya ceritakan, mobil ini yang pasti lebih nyaman daripada si Avanza. Terus kekurangannya mobil ini apa ya, dari sisi naikan saya hampir tidak menemukan. Jadi dari suspensi enak, bantingan setir enak, kalau kita belok di tikuan itu juga enak, pas gitu loh, artinya pas. Ini rasanya seperti Innova yang 2012 itu juga mirip, rasanya mirip. Jadi bantingannya itu dewasa gitu, nah, istilahnya begitulah. Jadi nggak limbung, juga nggak terlalu keras. Dibilang kempuan ya nggak kempuan gitu loh, dibilang keras juga nggak keras, pas gitu loh. Nah, dengan catatan shockbreakernya masih normal semua. Kalau shockbreakernya sudah rusak ya diganti baru gitu loh. Insya Allah ini masih normal menurut saya. Soalnya dari kemarin waktu mobil ini datang, tak cek, tak sentek nih di jalan gitu, tak encep nih kecepatan high itu juga belok saya gini juga nggak nyeret yang belakang itu, berarti shockbreakernya masih bagus menurut saya. Cuma saya belum coba ini di tol karena belum ada waktu. Cuma ya
ya saya kira sama aja, Kijang rasanya juga begitu. Oke, untuk AC berarti dingin sampai belakang, kapasitas dan semuanya oke. Saya kira cukup sampai di sini teman-teman. Mobil ini plus minusnya tadi dia banyak sekali plusnya, low maintenance dan sebagainya. Terus kekurangannya ya tadi sudah saya ceritakan, kekurangannya boros mobilnya. Saya kira cukup, dan Kijang ini adalah mobil yang sangat legendaris hingga saat ini, dan dia pasarnya tidak terpengaruh apapun, ada pandemi nggak ada pandemi, ada apapun, mobil ini harganya stabil. Juga saya lihat tidak pernah turun, juga tidak naik, stabil. Ini adalah mobil yang paling stabil jadi di pasaran. Jadi gak ono musim iki ya panggah mobil itu tetap aja harganya stabil. Oke, saya kira gitu cukup teman-teman. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, subscribe, komen yang sopan. Nah, saya lebih suka komen yang sopan. Kritik gak apa-apa, penting sopan. Itu. Terima kasih. Jangan lupa selalu jaga ibadahnya. Yang kaya berbagi. Yang kaya itu tidak harus hartanya banyak. Kaya itu kalian merasa sudah cukup untuk kebutuhan hidup, itu berarti Anda sudah over. Nah, soalnya si duit miliaran itu belum tentu juga merasa begitu. Yang penting hati nih ya. Oke sahabatku sekalian, terima kasih. Selamat Majaya Motor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.